Jadi kembali kepada kemenangan itu kembali kepada kemenangan melawan rayuan setan yang nyata. Sesungguhnya aduwwun mubin, itu sesungguhnya itu setan itu musuh yang nyata, terbukti sudah mencelakakan Adam Hawa, sudah mencelakakan manusia-manusia sebelumnya. Banyak sejarahnya dalam Al-Quran ini. Tinggal kita mawas diri masuk kepada orang yang kalah itu atau orang yang menang melawan godaan setan. Nah, itulah yang dikatakan minal faizin itu. Baru kemudian mohon maaf lahir dan batin. Kenapa perlu mohon maaf lahir dan batin? Karena dosa kita bukan hanya kepada Allah, bukan hanya menentang atau melanggar aturan Allah, tetapi juga kepada manusia. Nah, kepada manusia ini Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat seiman seagama rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah setelah sebulan penuh menjalankan ibadah dalam berbagai macamnya di bulan suci Ramadan. Kita telah sampai di bulan Syawal dengan perasaan gembira, perasaan puas, dan juga perasaan sedih karena sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ada ungkapan yang sering kita sampaikan kepada kawan-kawan kita ketika bertemu atau melalui media sosial, yaitu ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ungkapan-ungkapan itu walaupun seperti adat kebiasaan, sesungguhnya itu mewakili perasaan kita dan juga mewakili harapan-harapan kita tentang bulan Syawal ini. Nah, pertama, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallah, semoga Allah menerima, minna dari kami, wa minkum dan dari kamu. Apa maksudnya itu? Diterima seluruh ibadah kita. Seperti doa kita, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah dari kami salat kami, wasyamana, puasa kami, wa ruku'ana, rukuk kami, wa sujudana, wa qu'udana, wa tahassu'ana, wa tadarru'ana, wa sadaqatina, sedekah-sedekah kami, wa tammim taksirana, sempurnakan ya Allah kekurangan-kekurangan yang pasti ada dalam ibadah kami itu, dan kiranya Allah membalasinya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, itu yang dikatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian minal aidin, min itu dari, minal aidin, termasuklah kita dari kelompok. Nah, gitu maksudnya. Aidin, asal katanya aid, kembali. Orang yang kembali aid. Kalau orangnya banyak, aidin. Nah, jadi termasuk kelompok orang yang kembali. Kembali apa? Kalau secara letterleknya kembali berbuka.
Idul Fitri, kembali berbuka, tidak puasa lagi. Tapi ada makna yang lebih dalam. Idul Fitrah, kembali kepada kesucian pertama. Yang kedua, kembali kepada ajaran Islam. Kenapa dikatakan kembali kepada kesucian, suci dari dosa? Karena bulan Ramadan itu penuh dengan pengampunan dosa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman, penuh pengharapan kepada Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ada lagi man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan, bukan hanya puasa tetapi juga qiyamul lailnya, diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama lailatal qadri, siapa yang mendirikan malam qadar, mengisinya dengan ibadah untuk mencari malam qadar, diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi penuh sekali dengan pengampunan. Makanya Idul Fitri kembali kepada kesucian seperti dilahirkan oleh ibu kita, suci dari dosa. Nah, apalagi ada hadis-hadis yang mendukung yang lain. Salat 5 waktu kata Nabi, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa di antara keduanya sepanjang dosa besar tidak dikerjakan atau dijauhi. Jadi di sini dalam hadis yang terakhir ini disebutkan ibadah-ibadah itu menghapuskan dosa, tapi dosa-dosa kecil. Dosa besar perlu mekanisme lain, memperbanyak tobat. Tobat itu penyesalan terhadap dosa yang telah kita lakukan. Ada janji tekad untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian ada janji untuk memperbaiki diri, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu dalam hadis tentang syarat-syarat taubat itu. Disitulah makanya kita kembali kepada kesucian, dosa kita terampuni. Kemudian Idul Fitri itu artinya kembali kepada Islam. Karena fitrah itu dalam surat Rum ayat 30 disebutkan dengan agama Islam. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah secara lurus. Fitratullah. Nah, itulah fitrah Allah, agama itu. Allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah menciptakan manusia dengan cetakan fitrah itu, dengan cetakan agama Islam itu. Di bulan Ramadan kita disuruh menjalani hidup ini sesuai dengan ajaran Islam. Taat kepada Allah, peduli kepada sesama dengan berbagi perbukaan, dengan zakat fitrah, dengan sedekah. Perbanyak zikir, baca Quran sebagai pedoman hidup. Jangan pedoman hidup itu hanya kita simpan saja, tapi baca, hayati, jalankan. Tidak mungkin dia menjadi petunjuk kalau kita tidak mengapa-apakannya. Nah, gitu. Itu semua apa yang diatur dalam kurikulum Ramadan yang diatur oleh Allah dan Rasul itu mengajari kita, mengembalikan kita kepada kehidupan yang Islami yang sebenarnya. Yang kalau di bulan-bulan lain kita tidak seimbang. Kalau bulan Ramadan zikirnya banyak, seimbanglah. Kalau di hari-hari biasa zikir itu berkurang. Ingat kepada Allah ketika sholat saja. Di sholat pun tidak ingat juga kepada Tuhan. Takbirnya aja, wajahnya saja yang dihadapkan, tapi hatinya kemana-mana. Nah, begitu kita tidak zikir kepada Allah di hari-hari biasa, maka mengembalikan kepada kehidupan yang sebenarnya sesuai dengan Islam. Nah, fitrah juga ada dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ini artinya Islam, karena penggalan hadis berikutnya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang menjadikan anak itu menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Nah, itu lawan dari Islam tadi. Nah, jadi fitrah itu kembali kepada fitrah, kembali berislam secara baik, secara sempurna. Dan itulah sesungguhnya hasil dari Ramadan itu.
Jangan seperti yang disindir oleh Nabi, ada orang berislam hanya di Ramadan, setelah itu tidak lagi. Itu berarti nilai-nilai yang ditanamkan itu tidak lengket, tidak abadi di dalam diri kita. Nah, itu yang kembali kepada aidin, itu minal aidin, kembali kepada kesucian, kembali kepada ajaran Islam, memahami dan mengamalkannya dengan baik. Kaum muslimin rahimahullah. Kemudian wal faizin, minal faizin, jadikan kami ya Allah orang-orang yang faizin. Asal katanya faiz, orang yang menang. Fauzun, fauzan, fauza, menang artinya. Faiz, orang yang menang. Faizin, orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Jadi kita kembali setelah Ramadan ini menjadi orang yang menang. Menang lawan apa? Lawan musuh. Siapa musuh manusia itu? Ada musuh internal di dalam, ada musuh di luar, eksternal. Yang di dalam itu nafsu. Melawan, mengendalikan nafsu. Nafsu itu ada positif, ada negatifnya. Kalau tidak nafsu, tidak makan kita, tidak minum, mati. Kalau tidak nafsu, tidak suka kita kepada lawan jenis, tidak berketurunan, punahlah manusia. Itu positifnya nafsu. Tapi harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, dia menjadi hancur. Makan, minum, kalau tidak terkendali, wala tusrifu, jangan berlebihan, akan merusak kesehatan dan sebagainya. Maka melawan nafsu itu mengendalikannya. Nah, karena nafsu itu innan nafsa la ammaratum bisu', sesungguhnya nafsu itu cenderung kepada keburukan. Itu kata Allah dalam surat Yusuf. Nah, adalah nafsu amarah, ada nafsu lawamah. Orang yang berhasil mengendalikan nafsunya itu nafsunya menjadi mutmainnah, menjadi tenang, menjadi terkendali, menjadi yang diridhoi. Jadi kalau kita singkatkan, sebetulnya ujian kehidupan ini adalah bagaimana mengendalikan nafsu. Bagaimana jiwa kita yang awalnya suci di alam rohani dimasukkan ke jasmani yang rendah ini, yang materi ini. Di situ dia digoda oleh nafsu, digoda oleh materi-materi. Siapa yang bergelimang dengan kehendak materi, dia pulang ke hadapan Allah dalam keadaan kalah, tertunduk malu. Engkau kalah melawan materi. Itu kata Allah. Tapi siapa yang bisa mengendalikan, dia tetap suci. Suci awalnya masuk ke jasad, kemudian dicabut, suci lagi. Dia datang dalam keadaan tenang, tidak malu kepada Allah. Dia diridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan ridha dan diridai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Tapi kalau jiwa yang kemudian datang kepada kehidupan sementara di dunia, bercampur dengan materi, dengan jasad, kenikmatan-kenikmatan dunia, tapi dia lupa, dia bergelimang dengan godaan-godaan dunia itu, dia pulang dalam keadaan tertunduk, lalu Allah mengusirnya, masuklah kamu ke dalam neraka itu, dibersihkan di sana. Itu sebetulnya hakikatnya. Nah, makanya minal aidin itu kembali kepada kemenangan, minal faizin itu kembali kepada kemenangan. Kemenangan melawan nafsu. Yang kedua, yang eksternal itu setan. Setan itu selalu menggoda manusia. Orang pertama yang digodanya itu adalah Adam dan Hawa. Setelah dia diusir oleh Allah karena sombong, tidak mau sujud, dia berjanji akan mencelakakan Adam. Itu sudah jelas. Musuh yang sangat nyata, jelas. Bagaimana cara dia menggoda manusia? Menggoda dengan yang haram. Adam Hawa tinggal di surga. Wahai Adam Hawa, tinggallah kamu berdua di surga ini, nikmati semuanya. Tapi ada satu yang haram, yaitu buah khuldi, pohon khuldi ini, jangan dekati. Itu kehebatan iblis, dia goda dengan cara dibenarkannya larangan Allah, tapi dia titis pula untuk menyimpangkan Adam, Hawa. Betul ini larangan Allah, tapi tahu tak kalian kenapa dilarang? Khuldi itu artinya abadi.
Dia tidak mau kalian jadi malaikat tinggal selamanya di surga ini. Kalau kamu makan, maka kamu akan jadi malaikat dan tinggal selamanya di surga ini. Disitulah nafsu manusia itu bermain. Dimakan juga satu-satunya yang haram itu, terusir ke dunia. Kita ini anak cucu Adam ini diuji dengan yang sama. Ini halal, ini haram. Ini makanan halal, makanan haram. Ini wanita halal, ini wanita haram. Itu aja ujiannya. Terserah mau ditipu oleh setan atau tidak. Nah, jadi kembali kepada kemenangan itu kembali kepada kemenangan melawan rayuan setan yang nyata. Nah, sesungguhnya aduun mubin, itu sesungguhnya itu setan itu musuh yang nyata, terbukti sudah mencelakakan Adam Hawa, sudah mencelakakan manusia-manusia sebelumnya. Banyak sejarahnya dalam Al-Quran ini. Tinggal kita mawas diri masuk kepada orang yang kalah itu atau orang yang menang melawan godaan setan. Nah, itulah yang dikatakan minal faizin itu. Baru kemudian mohon maaf lahir dan batin. Kenapa perlu mohon maaf lahir dan batin? Karena dosa kita bukan hanya kepada Allah, bukan hanya menentang atau melanggar aturan Allah, tetapi juga kepada manusia. Nah, kepada manusia ini susah menyelesaikan masalahnya karena kepada Allah itu kan maha pengampun, dia maha pemaaf. Manusia ini tidak. Nah, makanya kita perlu bermaaf-maafan, saling memaafkan, dan orang yang pertama yang memaafkanlah itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, itulah ungkapan-ungkapan yang sering kita sampaikan itu, dan itulah makna baik secara intelek maupun makna-makna filosofis terdalamnya. Semoga bulan Syawal ini betul-betul bulan yang membawa kepada kemenangan, membawa kepada kesucian, dan membawa kepada kemaafan seperti ungkapan yang sering kita ungkapkan tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sadaqatina wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.